Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Rin. Kali ini aku bakalan ngejelasin tentang Rescript. Ya, Rescript itu sebenarnya bukan hal yang baru. Cuman baru-baru aja di rebrand dari Script menjadi Rescript. Yang dulunya sebuah toolchain untuk membantu kita mendevelop sebuah aplikasi JavaScript yang ditulis menggunakan Reason ML. Dulu namanya Script kan, kemudian diganti atau di rebrand jadi Rescript. Setelah di rebrand, dia punya sintaks sendiri yang dimana fokus untuk familiarity dari pengguna TypeScript. Jadi untuk tujuannya mungkin untuk mengakuisisi pengguna TypeScript agar tertarik menggunakan Rescript. Oke, apakah teman-teman tertarik atau enggak? Ya, semoga tertarik. Sayang aku bikin videonya kalau nggak dinonton dan nggak digunakan Rescript-nya. Oke, itu bercanda. Itu pilihan teman-teman aja dan menyesuaikan project dan kebutuhan teman-teman. Namun ada banyak hal dan benefit dari menggunakan tools ini, menggunakan bahasa ini yang mungkin nggak ditemui di bahasa pemrograman seperti TypeScript atau yang sejenisnya. Ya, tapi why not lah untuk kita gunakan atau coba. Nah, di sini di layar ada halaman website resmi dari Rescript. Nama URL atau alamatnya adalah rescriptlang.org. Nah, pada video atau pertemuan kali ini aku bakalan share tentang gimana cara nge-setup project Rescript dari memulai bikin foldernya, kemudian setup Node.js. Bukan Node.js sebenarnya, tapi project Node.js yang ada package JSON dan Yalog. Kemudian setup Rescript di dalam project tersebut. Nah, untuk video kali ini mungkin tentang kompilasi dasar-dasarnya aja, kayak ngebuild, clean, dan starting projectnya. Oke. Basically kita belum ada motivasi untuk bikin aplikasi apapun di sini, jadi cuma ngetes atau gimana cara nge-setup projectnya gitu. Nah, aku bakalan nampilin terminal. Aku bakalan nanti teman-teman lihat aja di terminalnya. Oke, jadi di pada layar ada terminalnya. Oke, kita mulai sekarang. Pertama kali ya kita bikin folder aja dulu. Make dir misal ya udah memulai Rescript udah jadi, kemudian kita masuk ke directory-nya, bisa cd. Udah masuk di dalam, kita setup Node.js-nya. Project Node.js atau project yang super untuk JavaScript zaman now atau yang sekarang ini. Yarn init ya, inisialisasi nama projectnya, versinya, deskripsinya, memulai project dengan Rescript untuk JavaScript yang lebih baik. Aduh, kayak caleg aja. Ya, MIT karena gue mau kuliah di sana tapi nggak pernah lulus. Nah, kita udah bikin mulai jadi step by stepnya, langkah demi langkah. Make dir memulai project, directory-nya, masuk ke directory-nya, menjalankan perintah yarn init seperti biasa, seperti project JavaScript pada umumnya lah. Kemudian kita mau setup lagi Rescript-nya, maka kita nambahin dulu dong library-nya atau tools-nya, toolchain dari Rescript tersebut. Ya, nama bahasanya Rescript, nama toolchain-nya juga Rescript di npm dan didistribusikan di npm registry juga. Jadi kita bisa nambahin. Jadi kalau ada pertanyaan gimana cara nambahin library-nya, pakai Node.js, Yarn atau npm as package manajernya atau manajemen paketnya. Yarn add de maksudnya dep dependency dan exact version. Jadi kita install versi 1, maka ya dikasih 1, enggak 1.0.0 bla bla bla. Namun di sini saya menginstal Rescript dengan versi latest, dan latest aku nggak tahu versinya berapa. Mari kita lihat ntar. Oke, udah berhasil diinstal dengan waktu 2,63 detik. Yap, jadi udah ada di sini versinya 911.
biar membuktikan apa yang aku bilang, maka kita bisa cek package.json. Nah, di sini ada 911 karena kita ngeplug yarn add-nya DE, dep dependency, dan excite version. Kita bisa cek lagi yang log jika kalian belum bisa percaya. Nah, udah, URL-nya ada di registry yarn package. Oke, dengan kode hash-nya ini, integrity bla 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 ini. Nah, mungkin di pembahasan lain waktu kita bahas apa itu. Namun fokus dulu hari ini tentang Rescript. Jadi di sini udah jalan untuk say hello. Oh, belum say hello. Jadi langkah tadi ada apa aja nih? Memulai projectnya, yang init, yang de tambahin library-nya. Ketika udah kita tambahin, kita init dulu konfigurasinya. Nggak perlu manual, udah ada di versi terbaru ini. Sisa jalanin aja run. Nah, misalnya di sini ada Rescript, terus init. Ya hampir sama kok, convention atau subcommand dari Rescript-nya. Dan init, maka dia menghasilkan apa? 3L1 biar node modulusnya nggak kelihatan di level dalam-dalam. Jadi level 1 doang ada readme ditambahkan sama di Rescript init tadi. Kemudian bsconfig ya ini similar dengan tsconfig.json untuk TypeScript. Kemudian src, ada sesuatu di src-nya ada demo.res. Oke. Sekarang kita make sure lagi bsconfig-nya apakah konfigurasinya udah benar atau belum. Oke, nampaknya masih belum. Kita mesti nambahin package specification. Jadi kita ngoding di Rescript mau compile ke JavaScript. Nah, si Rescript ini butuh parameter yakni apa target versi JavaScript yang kita gunakan. Contohnya ada IS6 atau CommonJS atau ES Next. Itu beberapa pilihan. Namun ES Next aku masih ragu di versi Rescript ini karena setauku itu di versi sebelumnya waktu masih Buckle script ada ES Next, tapi nanti kita bisa lihat dan cobain. Oke, kita mesti nambahin package specification untuk target JavaScript-nya. Jadi nggak perlu Babel om, nggak perlu, karena ya Rescript udah compiler dari bahasa Rescript sendiri dan menjadi JavaScript, nggak perlu Babel dia. Dan loader atau dependensi yang nggak penting dan perlu kita tambahkan. Jadi kita nambahin di sini package page. Di sini modul tipenya, jadi JavaScript modul tipenya apa? ES6 atau CommonJS atau Next.js tadi. In source true. Oke, kita tes kompilasinya. Boil. Oke, kita cek. Oke, udah berhasil boilnya, ada 0,77 detik. Ya, 0,7 detik. Ada src, ada demo.res. Oh, nampaknya salah. Mungkin aku typo di sini. Package. Kita coba lagi. Oke, udah berhasil lagi kodenya. Udah bisa di-compile. Udah kita setup base config-nya. Sekarang base package.json. Kita lihat ada name, version, bla 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 ya, sesuai dengan formulir yang kita input. Private false delete, aku malas lihatnya. Main juga dihapus. Cukup gini aja sih. Dan scriptnya. Oke, scriptnya misal start untuk memulai developmentnya, maka kita running executable dari Rescript ya, commonnya ini, perintahnya ini boil w itu flag untuk watch. Jadi setiap perubahan dari source atau di sini itu src singkat, itu adalah
build source-nya. Jadi kode base-nya ada di rekam di situ. Jadi setiap ada perubahan yang ada di src, maka dia melakukan compile lagi. Build rescript build, ya udah tanpa w karena kita mau fokus untuk ngebuild aja. Kemudian clean untuk clean projectnya. Jadi overall compilernya rescript seperti ini, ada 3 hal: start, build, dan clean. Start itu kita sendiri yang mendefinisikannya, yang mana build watch. Kita coba running satu persatu, mulai dari clean dulu biar bersih, nggak ada dosa. Kemudian build, oke ke build. Kemudian start, memulai development. Oke, compilernya jalan, hasil operasinya adalah 16 milisecond. Kita coba ngoding dulu sedikit di demo.js atau res. Oke, karena kita udah jelasin rescript itu bahasa dan kita nulis di kesana, di compile menjadi JavaScript. Oke, kita masuk ke demo.res. Ya, ekstensinya ada res dan resi. Resi itu interface-nya. Jadi hanya berisikan sebuah definisi atau signature dari setiap function, variable, atau modul, dan nggak ada implementasi di dalamnya kecuali di .res-nya. Ya, namanya juga interface, supaya informasi dari setiap modul atau functionnya kelihatan. Nah, misal kita coba mulai dari function yang sangat mudah dan udah mainstream, let add a, b, a ditambah b. Ini fungsi sangat sederhana. Oke, udah ke compile. Biar sambil melihat hasil kompilasinya, kita bisa buka JS-nya juga, kemudian unfold semuanya. Nah, ini yang menarik dari rescript, dia menggaransi setiap fungsi yang kita buat. Jadi kita di sini membuat sebuah fungsi let add. Let add itu terdiri dari 2 parameter, integer, mengembalikan integer. Ini signaturnya atau kontrak dari fungsi add ini sendiri. Implementasinya adalah a ditambah b. Nah, secara signaturnya udah benar, integer, kemudian a tambah b integer. Kenapa nggak ditulis kayak gini integer supaya semua orang bisa tahu lah? Ngapain? Karena menurutku ini adalah fitur yang namanya inference. Jadi sekedar informasi aja, rescript itu mempunyai fitur namanya inference type. Jadi dia bisa mengikuti dan mengetahui. Jadi ya semacam cenayang gitu. Bercanda. Jadi dia bakalan tahu tipe datanya apa. Dari function add ini ada 2 parameternya a dan b. Kemudian kembalian atau returnnya adalah a tambah b. Kuncinya sebenarnya adalah di plus ini. Plus itu, plus merupakan operator penjumlahan untuk bilangan bulat, atau biasa kita sebut integer 32, integer unsigned. Ya, untuk beberapa teman-teman yang mungkin familiar dengan tipe data tersebut. Namun kalau di JavaScript kan cuma tipe data number, dan number itu di mix float atau integer juga. Nah, kayak gitu. Jadi kuncinya adalah di plus. Jadi let add itu integer, maka mengembalikan integer. Cara menggunakan ya dipanggil aja seperti biasa. Misal add let result sama dengan add 1 di koma 2. Jadi ada 2 parameter. Parameter pertama itu 1, parameter kedua itu 2. Kita save. Oke, berhasil. Nah, di sini ada deklarasi variabel juga di kode JavaScript-nya. Kemudian misal kalau kita mau bilangan bulat, gimana? Apakah kita ganti parameter pertamanya? Ya udah, kita coba ganti. Nah, gagal. Nah, di sini bisa kita lihat pernyataan dari compiler, this has type float. Jadi yang diberikan di parameter pertama adalah float. Dan di sini somewhere one integer. Di sebuah tempat dia membutuhkan integer. Tempatnya di mana ya? Nggak jauh-jauh dari errornya. Nah, di sini dia ngasih petunjuk
you can convert float to integer. Jadi kamu bisa mengkonversi tipe data float menjadi integer dengan menggunakan sebuah library atau standar library-nya namanya bel. Oke, kita coba gunakan bel tersebut. Bel sabuk pengaman berarti to integer. Kita save. Oh, oke, berhasil ternyata dikompil dengan menggunakan ini. Oke, udah. Nah, ada hal yang menarik dari kompilasi Rescript ini, yakni hasil ini. Kalau kita lihat sekilas, ini dia nambahin 3 angka doang. Di 3 karakter, spasi, pipe. Nah, di sini ada pipe operator. Jadi pipe operator ini bukan atau untuk logical operator, tapi ada sebuah bitwise operator OR. Nah, gunanya untuk apa? Jadi misalnya kita ngasih dia tipe datanya 1.5, maka tipe data tersebut bukan integer kan. Ketika kita bitwise OR 0, bitwise operator OR 0, maka 1.5 ini bakalan digeser sehingga menghasilkan 1. Nggak percaya? Boleh kita coba di note console log 1,5. Ini case-nya kalau parameter A dari add itu menerima float, nggak sengaja. Kalau di reason nggak mungkin bisa, karena harus dikonversi dulu ke integer. Nah, di sini harus misal 1,5. Sorry, salah. Di sini harusnya di operator OR 0. Kan jadi 1. Misal kita bikin function add sendiri, A, B, return A ditambah B, maka add 1,1, misal add 1,5 ditambah 1,5 sama dengan 3. Oke, di sini 2,5. Ada return yang bukan bilangan bulat. Namun di JavaScript itu number, baik float dan integer itu sama-sama number. Entitasnya adalah number. Maka diwajarkan, nggak masalah, dan memang dynamic typing. Namun kalau di Rescript ya dia nggak bisa, ya namanya juga strongly type, maka secara signatur dia integer, maka di return integer juga, nggak boleh lain, nggak boleh nego kecuali Anda merubah kodenya. Kita buktikan lagi, ketika add ini 2,5 di OR 0, maka jadi 2. Nah, mengapa si Rescript ini menggaransi type saat runtime dan menjamin hal itu? Ya, kamu bisa menilai sendiri. Di level fungsi sekecil ini aja dia mengamankan function kamu, yang dimana 2 parameternya itu integer, maka harus mengembalikan integer. Nah, dia merealisasikan dan mengaktualisasikan apa yang digaransikan oleh Rescript sendiri. Nah, misal kita coba ikuti kodenya Rescript, A, B, maka return A ditambah B per 0. OR 0. Maka add yang tadi nggak perlu ini kita jalankan, benar 2. Maka integer, dan hasilnya adalah integer. Menarik. Kita coba cabut dari Node.js. Oke, itu hasilnya. Kita hapus ini, hapus. Kita bikin sub, coba. Hampir sama. A kurang B. Oke. Bakalan oke. Sub. Oke. Kemudian di sini kita ubah jadi multi, maka simbolnya kita ganti. Nah, di sini div,
kemudian kita ganti lagi jadi bagi dong. Namun ini semua integer, kita kelompokkan dulu coba jadi integer. Jadi di sini modul integer itu, jadi kita bikin namespace ya buat yang familiar dengan istilah namespace. Jadi modul-modul integer itu terdiri dari add, sub, mul, dan div. Nah, dia bakalan bikin variabel di sini integer. Kemudian kita bikin misal modul float yang dimana hampir sama dengan ini, kita copy aja, malas ngoding kita kalau operator bilangan desimal atau float kita tambahkan aja titik, udah jadi bilangan floatnya. Kayak gitu. Misal kita bikin lagi dia biar seolah-olah JavaScript lah yang punya toString, maka bisa pakai ininya dulu biar enggak toString juga, maka bell.float.toString. Bell itu standar library-nya. Oke, ini udah jadi. Ada dua modul di sini, integer dan float. Misal kita bikin satu file lagi yang namanya app.res. Kita mau coba menggunakan itu, maka kita panggil nama filenya demo. Nah, menariknya di RESTscript itu, ketika di level development, file name itu di alias sebagai modul, maka memanggilnya itu bukan huruf kecil tapi huruf besar. Maka demo.integer. Kemudian add yang lain mul, misal 2 kali 3. Kita save. Nah, demo oke. Top level expression expected to type unit. Jadi dia butuh tipe data unit. Nah, bisa seperti ini, garis bawah. Jadi nggak dideklarasikan apa-apa. Hasilnya kayak gimana? Bisa kita lihat pp.js. Nah, dia cuma ngekal seperti ini tanpa ada apa-apa, nggak di console log juga tuh diapa-apain. Nah, ini udah nge-return unit. Set scn rescript. Kemudian kalau mau lihat hasilnya demo, kita coba dulu tampung aja dia di sini namanya result, kemudian resultnya dipanggil ke jslog. Jadi ini persamaan dari console log dari result. Kita lihat tuh console log result. Mari kita coba jalankan di Node. Oh, syntax error karena fungsi import nggak ada. Ya udah, kita balik jadi Node.js. Caranya merubah BS config-nya. Oke, pertama matikan dulu compilernya karena kita mau merubah package spec-nya. Biasanya dia stuck error, nggak error tapi nge-stuck compilernya kalau kita ubah BS config-nya di saat runtime. Karena hal ini kan nggak sering kita rubah. Nah, sekarang kita build dulu. Oke, berhasil. Kita coba lagi running Node.js-nya. Node src ppjs. Oke, muncul di hasilnya 6. Biar lebih terlihat result, node 6. Oh, lupa kita build. Nah, ini tipe data ya. Oke, JS log-nya butuh 2 parameter di sini, maka kita ganti jadi 2. Oke, berhasil. Kita jalanin node-nya. Ada result 6. Oke, sekian untuk video kali ini tentang RESTscript. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton, dan ada yang tertarik belajar RESTscript, silakan berikan komentar dan feel free untuk bertanya kepada saya di channel ini atau dimanapun. Kalau kamu punya kontakku atau di Twitter dengan nickname ri7nz, nanti aku ada tambahin di deskripsi, jadi kamu bisa lihat di situ. Oke, sekian dan terima kasih.